Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kesampaian ibadah pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga syafaat di hari akhir kelak dapat kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, di dalam ruangan masih kosong, supaya tidak bersempit-sempit di luar, kami mengharapkan sebahagian bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu sekalian, di dalam ruangan masih kosong, perlu kami sampaikan, bila kita lihat jadwal depan, maka malam ini harusnya Dr. Haji Muzakir MA. Namun karena satu dan lain hal, jadwal Dr. Haji Muzakir MA diganti jadwal dengan Dr. Ahmad Zuhri. Jadwal Dr. Ahmad Zuhri akan diisi oleh Dr. Haji Muzakir MA. Itu ada schedule perubahan. Demikian informasi yang satu lagi informasi, mohon petugas zakat yang telah ditunjuk untuk bisa rapat malam ini sesudah tausiah. Dan tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai untuk pengajian ini dengan membaca basmalah. Mari Ustaz. Ibu-ibu kalau yang bisa masuk ke dalam, boleh masuk ke dalam. Masuk Bu. Dari tadi nggak berhasil, kasihan. Silakan Bu, masih lapang di sini Bu. Kan subuh biasa gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para orang tua kami, saudara-saudari, uhayyikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma'du. 8 hari puasa berlalu, mungkin volumenya sedikit rada-rada berkurang, maka ceramah juga mungkin volumenya, semangatnya tetap tinggi, tapi waktunya kita seimbangkan dengan volume-volume ke depan. Tema yang ingin saya angkat malam ini cukup sederhana, tapi hanya perlu diresapi dan dirasakan. Tausiah malam ini saya beri judul Fadilatus Syukri, keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk ayat-ayat puasa, ada 5 la'alla. Yang pertama, tiba alaikumusya, ditutup la'allaikum tattaqun.
Pada ayat berikutnya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, seterusnya, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur. Nah, bagian ini malam ini saya ambil. Pada ayat berikutnya lagi ditutup dengan la'allahum yarshudun. Semoga mereka orang-orang yang cerdas. Tidak tahu ada waktu kesempatan menarik juga saya kupas, tapi malam ini saya mengambil bagian yang kedua. Kalau la'allahum takut sengaja saya tidak ambil karena pagi sore siang malam biasanya banyak menyampaikan. Yang ketiga la'allahum yarshudun. Semoga mereka orang yang cerdas. Yang keempat pada ayat selanjutnya adalah la'allahum yattaqun. Semoga mereka bertakwa. Dan yang terakhir pada ayat berikutnya adalah la'allakum tuflihun. Semoga kalian secara kolektif beruntung. Tafsirnya muflihun di sini beruntung di akhirat kelak dengan surga. Yang pasti ada untung di dunia yang barangkali tidak seimbang dengan untung di akhirat kelak. La'allakum tashkurun. Dalam Al-Quran ada dua perintah. Perintah bersyukur, perintah bersabar. Dalam Al-Quran ada dua nabi yang dipuji Tuhan dengan mendapatkan nilai cum laude. Yang pertama Nabi Ayub bersabar, dipuji Tuhan abdan syakur. Yang kedua Nabi yang hebat luar biasa bersyukur, Nabi Sulaiman abdan syakur. Dua-duanya nilai cum laude, tidak ada bedanya di situ. Jadi saya melihat itu hanya sekedar sikap saja. Sengaja Allah buat variasi kehidupan, lalu bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya melihat hidup ini dalam bentuk sikap dua itu aja. Kalau nggak lagi posisinya bersyukur, bersabar. Kalau tidak posisinya bersabar, ya bersyukur. Dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita duduk dengan jernih pikiran kita, rasanya kalau dipersentasikan pasti kesyukuran itu lebih mendominasi dibanding kesabaran. Kita berikan contoh saja yang banyak sekali yang kita syukuri dalam satu ayat. Nikmat yang disyukuri itu zahiratan wa batinah. Itu kata kunci, nikmat zahir dan batin. Batin iman, tauhid itu aja tidak bisa dibayar sebenarnya. Kita berikan aja contoh kecil, udara saja Pak, kalau dibayar itu orang kuburan itu harus bawa udara, oksigen, itu bisa ratusan juta Pak. Nah ini kita gratis Pak. Nah banyak lagi yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan. Cukuplah saya kunci dengan satu ayat. Kalaulah air laut jadi tinta, lalu ranting-ranting pohon jadi pena, gak sanggup menulis anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia. Karena langit dan bumi adalah untuk manusia. Jadi kalau betul-betul apapun kondisi kita sekarang ini, walaupun kondisi payah, kondisi susah, rasanya kesyukuran itu lebih banyak dibanding yang lain. Apapun bentuknya, kalau betul-betul berpikir dengan iman dan otak yang jernih. Belum lagi contohnya mata. Lalu siapa ada nggak pabrik mata di Medan? Nah, orang kalau sekarang banyak membeli mata itu, kalau yang menjual mata masih hidup ya, itu 1,7 miliar. Coba ginjal bisa laku 1,8 miliar. Jual aja mata sama ginjal dan kayak raya. Cuma setelah itu dirancang itu seumur hidup. Nah, itu aja. Jadi makanya saya nggak bisa ceritakan lagi nikmat ini. Makanya apapun ceritanya, kalau duduk jernih berpikir, pasti kesyukuran dalam kondisi apapun. Bahkan rasa-rasanya Pak, musibah yang kita dapat masih syukur yang kita ucapkan sebenarnya. Secara hakikat demikian. Itu satu. Jadi hidup ini banyak bersyukur. Apalagi ibu-ibu. Ya kalau suaminya bisa dapat promosi jabatan, syukur. Kalau suaminya dapat berhasil bisnis, syukur. Suaminya sehat, ya syukur. Suaminya dapat komunikasi, dia mendapatkan harta lebih besar, syukur. Suaminya beli rumah baru, syukur. Tapi sebaliknya, ya kalau suaminya gagal promosi, sabar. Suaminya gagal pilkada, sabar. Suaminya gagal bisnis, sabar. Suaminya kawin lagi, ada tuh yang tak syukur. Ini juga ada syukur juga. Saya nggak jawab dari Bapak, pokoknya Bapak Ibu yang
sebenarnya. Lalu bahagia dari sekian nikmat itu, nikmat puasa dan Ramadan yang gak mungkin diceritakan berjam-jam. Makanya Allah tutup la'allakum tashkurun. Secara praktis banyak sekali, mau puasa sehat, puasa banyak rezeki, puasa dapat keampunan, puasa surga. Itu aja harus bisa dibayar. Nah, tapi saya tidak sebut itu semua terlalu banyak. Lalu secara kunci la'allakum tashkurun, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Itulah sebenarnya yang sederhana saja, dan semua kita mencoba khususnya di bulan Ramadan melakukan kelima poin ini dalam pendekatan nas dan hadis. Sekurang-kurangnya kita cara bersyukur kepada Allah saya melihat dengan 5 cara. Ini saya gunakan pakai hadis, pakai ayat. Ya kalau mau ditambahkan boleh-boleh aja, ini kan tidak hitam putih. Cara yang pertama saya melihat al-iksar bidzikri bil hamdi. Memperbanyak menyebut alhamdulillah. Dalam kondisi santai di mobil itu, alhamdulillah. Ada berita baru Pak, Bapak dicopot kemarin jabatan dulu. Alhamdulillah. Mau diapain? Kali innalillah kita cabut juga Pak. Udah baik, alhamdulillah. Selesai. Ini sebenarnya ini memang ya teori ya, tapi itulah kebenaran. Makanya nanti dimaki, alhamdulillah. Dipuji hebat, alhamdulillah. Yang dimaki bukan saya kok, yang dipuji bukan saya. Itu kan sudah kelas bangkit. Makanya ulama dulu ada yang punya jabatan dilantik, itu dibacanya innalillah itu. Ada ini musibah apa lagi, amanah apa lagi yang saya harus pikul itu. Subhanallah. Tapi banyak ulama dulu dicopot jabatannya dibacanya alhamdulillah. Saya selepas dari ini sebenarnya itu paling tidak sikap hati yang dalam ya. Walaupun aplikasinya tidak demikian. Makanya seorang sufi di Syria, dia beli kapal laut tenggelam, hari pertama dibayar, beli, mustahil diselamatkan. Saksi mata mengatakan sufi kapal Anda tenggelam dan mustahil diselamatkan. Apa dibacanya? Alhamdulillah. Jawaban bukan basa-basi. Kata seorang saksi, bukankah innalillah Pak Ustaz, Pak Sufi? Iya, tapi saya sebut alhamdulillah karena saya berhusnuzon dengan Allah. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mungkin kalau kapal ini nggak tenggelam, jangan-jangan kapal ini membuat hancur saya kepada Tuhan. Ternyata dari mustahilnya duluan. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Itulah husnuzon yang tinggi kepada Allah. Nah, Nabi Ayub tadi kan begitu Pak, menderita hidupnya. Sampai-sampai mulai lemah, istri anaknya lari Pak. Miskin, susah, tapi dia bersabar. Doanya apa? Tuhan, ambil istriku, ambil anakku, ambil kekayaanku. Cuma satu permintaanku ya Allah, tolong jangan rusak lidahku, karena lidahku ingin berzikir dan bertakbir memujimu ya Allah. Kalau rusak aku nggak fasih, kira-kira begitulah. Nah, jadi kata Sufi tadi jangan harta, jangan istri, aku dan selesai. Ini kan memang inilah bahasa tauhid. Makanya kita berdoa alhamdulillah disudahi dengan alhamdulillah. Tapi sulit dalam kenyataannya. Coba kalau kita punya posisi jabatan lalu dicopot seenak, susahnya nggak tanggung, nggak ikhlas sudah, serahkan aja kepada Allah. Nah, bisnis tiba-tiba bangkrut Pak, ditip orang, wah susahnya beratnya. Tapi biasanya yang paling banyak ikhlas para suami, cuma satu masalah aja Pak, nggak semua. Banyak suami ikhlas dalam satu masalah Pak. Banyak suami meninggal istrinya Pak, dia ikhlas, nggak dibacanya innalillah, tapi alhamdulillah katanya. Dia ikhlas dari Tuhan istrinya, begitulah pilih Allah. Tapi Nabi Sulaiman juga tidak lupa diri dan sebagainya. Itu cara yang pertama, memperbanyak alhamdulillah. Dalam satu hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani 'alal mizan, subhanallah walhamdulillah. Dua kata yang mudah diucapkan, berat pada derajat timbangan Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah. Mau 10 menit ceramah cuma nggak cepat, bisa-bisa juga banyak juga mencapai. Cara yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah dengan memperbanyak sujud syukur. Ini yang ada hadisnya saja. Memperbanyak sujud syukur. Sujud syukur itu gampang kali. Jatuhkan kepala ke lantai itu sujud syukur itu dah. Apa pakai takbir pakai apa semua. Nah, Nabi kan bisa jadi sholat subuh sujud syukur. Mau dibaca doanya khusus boleh. Mau alhamdulillah ya Tuhan atas nikmat di semua. Jadi sujud syukur itu menunjukkan kehinaan kita dan bangga kita terhadap Allah. Makanya 3 nabi yang terkenal sujud syukur. Pertama Nabi Sulaiman.
Sulaiman, istana mewah itu. Kata Nabi Sulaiman, saya tidak akan masuk dalam istana ini ya Tuhan, kecuali saya sujud di hadapan istana ini, di atas tanah yang hina, bukan berarti harus najis, di atas karpet, di atas semen ini, dan saya teriakkan subhanaka walhamdulillah, barulah dia masuk. Kedua Nabi Yusuf jadi berkuasa di Mesir, silahkan nikmati. Kata Nabi Yusuf, tidak, kecuali saya sujud dulu di hadapan istana ini, dan saya teriakkan kepadamu ya Allah dan kepada masyarakat banyak subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga Nabi Muhammad ketika berada di punggung unta, turun ayat iza ja'a nasrullahi wal fath, pertanda Makkah akan dikuasai. Padahal belum, tapi sudah jadi pasti. Begitu turun ayat, Nabi langsung melompat dari punggung unta. Oh gitu, melompat, bukan teriak senang-senang, melompat langsung sujud di padang pasir di belakang unta itu dan meneriakkan subhanaka walhamdulillah. Kesitunya dulu. Kayaknya kepingin kita bermimpi suatu saat ya. Apalagi kayak 2014 belum. Presiden yang kita pilih nanti mau dilantik, mau masuk istana, mau sujud dia di aspal luar biasa sebenarnya. Nah, makanya sekarang Presiden Mesir kan cukup terpuji toleransinya. Begitu dia pertama kali dilantik, apa ngomong dia? Begini janji dia, kalau nggak bisa dihancur lagi apa? Laisa li hukum, aku nggak punya hak di sini. Wa inna ma'alayya wajiban, tapi yang ada di hadapan saya kewajiban. Fa'aqiluni idza aqamtum fikumul haqqa wal adla. Tolong bantu saya kalau aku menegakkan kebenaran dan keadilan. Luar biasa. Nah, sejak awal Ramadan ini, setiap malam habis tarawih dia live langsung tanpa gangguan jabatan yang lain. Rakyat yang menelpon, dia menjawab langsung. Mau maki silahkan, tidak ada yang nakal. Silahkan, yang penting ya jangan mengacu, berikan informasi dan sebagainya. Begitu jadwalnya dan nomor rahasia. Dia jangan tidak tertangkap gara-gara itu. Silahkan maki dan tidak termasuk ditangkap. Oh jadwalnya. Apa jawabannya? Banyak pertanyaan digabung lah ya, pandai-pandai. Sebelum saya jawab, satu ungkapan saya. Setelah saya jadi presiden saya ini, mata saya tidak bisa tidur karena otak saya berpikir terhadap rakyat saya. Coba, ini kalau memang begini luar biasa. Pak Samsul aja dulu baru janji doang, aku dulu lapar dari seluruh rakyat, udah menang ya Pak. Apalagi tak janji, wah saya rasa tak perlu pakai foto lagi gantung-gantung Pak. Betul-betul ya. Nah itu yang saya katakan sujud syukur. Tapi umat Islam jarang melakukan. Banyak umat Islam melakukan sujud syukur, kita lihat di TV pada dua tempat. Yang pertama kalau dia didakwa korupsi, divonis bebas, nah itu sujud syukur langsung. Nah, yang kedua waktu main bola, gol, langsung sujud syukur dia. Dua itu ada yang apa? Yang lain tidak. Subhanallah. Itu cara yang kedua, memperbanyak sujud syukur. Kemudian cara yang ketiga adalah memperbanyak qiyamul lail. Jangan disebut kalau memperbanyak sholat fardu sama puasa wajib, ya udah nggak hubungannya ke sini Pak. Itu sudah dari wajib dari sana. Memperbanyak qiyamul lail, Nabi malam tahajud, rakaat pertamanya surah Al-Baqarah 2,5. Sujud, rukuk selama baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Al-Imran, sujud dan rukuk selama baca surah Al-Imran. Sampai istri protes, ngapain ya Rasulullah? Kau kan masuk surga, dan diampuni, nggak capek-capek. Itu kan pola pikir kita. Apa jawab Nabi serada marah? Wahai istri, wahai Aisyah, kau nggak suka suamimu ini bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada saya? Afala lakum abdan syakura, kamu suka tak menjadi hamba yang bersyukur? Jawabannya. Jadi bukan sombong Pak. Jadi dia nikmati dengan qiyamul lail. Maka hubungannya nikmat itu dengan memperbanyak salat malam. Saya rasa Ramadan ini momennya juga. Kemudian cara yang ketiga adalah al-iksaru bil infaq, memperbanyak infak dan sedekah. Infak tidak harus materi, uang. Makanya orang berinfak dalam kondisi senang dan susah. Kalau tidak ada uang gimana menyumbang uang? Makanya kata yunfikun nafak, terowongan, sesuatu yang bisa dilewati untuk sampai tujuan. Jadi sesuatu yang bisa digunakan untuk dapat pahala itu infak. Bisa dengan pikiran, dengan ide, dengan tenaga, dengan fisik, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta dan sebagainya. Jadi universal. Cuma otak kita kan selalu terfokus materi dan angka. Makanya yunfikun fis sarra wad dharra, berinfak dalam kondisi terang-terangan dan sembunyi untuk
memotivasi orang boleh dan sebagainya. Itu yang keempat, memperbanyak infak, sedekah dan menyumbang. Ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku tambah. Jika kalian kufur tidak mau bersyukur aku habisi, kata Allah. Makanya Rasul mengajarkan pada orang yang mendapatkan pemberian, doakan. Apa doanya? Allahumma ati mumfikan khalafan. Tuhan berikan pada orang yang berinfak ini lipat ganda ganti. Tapi kata Rasulullah secara ekstrim, doakan orang yang bakhil. Apa? Allahumma ati mumsikan talafan. Hancurkan orang yang bakhil. Bayangkan Pak, kalau sempat banyak yang kita bantu, ada ratusan ribu orang dengan harta dan kekayaannya, tapi yang dibantunya murni uang dia, Pak, bukan uang garam, bukan uang dia itu sebenarnya. Presiden tumpang misalnya yang murni uang dia, ada uang negara diolah dan sebagainya. Nah, jadi apa? Jangan-jangan 100-200 yang dia sumpah, doa satu orang dikabulkan Tuhan, apa enggak? Ngeri Pak, subhanallah. Itulah dia cara yang keempat. Kemudian cara yang terakhir, bersyukur terhadap nikmat Allah. Dalilnya dalam surah Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan nikmat kepada orang lain. Menceritakan jangan dianggap negatif ya. Menceritakan dalam bentuk semangat, motivasi, kesyukuran. Panggil keluarga, alhamdulillah bernikmat nih, kemarin berhasil. Panggil orang baik, alhamdulillah makan sebenarnya. Wah, ada kita dapat kemarin anak lulus. Boleh saja. Itulah diceritakan. Siapa nggak senang, Pak? Nah, bapaknya cerita, saya dapat ilmu tadi dari Ustaz Zuhri ini. Kedengaran saya senang, Pak. Nah, ada orang yang nyumbang, dia bersemangat, beri ini, alhamdulillah. Dia kan tahu, dia pikir juga mungkin Tuhan, tapi bukan memaki dan sombong. Betul-betul keikhlasan, kebanggaan atas anugerah Tuhan. Makanya memberangkat haji, syukuran, memberangkat umroh, syukuran, mau menikah akad, karena itu nikmat, syukuran dan sebagainya. Tapi orang nggak ada syukuran perceraian, padahal ada juga sunnah pada raya. Walimatul at-thalaq, orang bercerai itu sunnah juga berpesta. Itu dalam surah Al-Kahf. Karena baik-baik. Cuma nggak ada orang melakukan pesta perceraian. Satu-satu orang yang cerai berundangan, Pak, undangan perceraian, menarik juga itu, Pak. Subhanallah dan sebagainya. Nah, jadi menceritakan kepada orang lain dengan dia bukan dia. Jangankan nikmat materi dan yang lain, kata Rasulullah. Nikmat mimpi indah saja harus diceritakan. Bayangkan ada hadisnya, Pak. Kalau mimpi buruk itu dari setan, udah ke kiri 3 kali. Begitu kata Nabi. Mau kelabakan bangun, udah 3 kali. Bayangkan itu setan dan jangan ceritakan. Ada gimana? Begitu mimpi indah, baik haji, baca Quran, dapat ilmu dan sebagainya, bangun ceritakan kepada orang-orang baik, istri, anak, keluarga, dan bacalah alhamdulillah. Sampai mimpi yang baik jadi sunnah diceritakan, Pak. Apalagi yang lain. Maka secara jernih tidak ada pilihan lain kecuali kita banyak bersyukur. Maka bulan ini adalah momennya menjalankan kelima cara tadi untuk mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah. Kelak secara kolektif ketika kita lakukan secara abjadian, maka kita termasuk pada agenda yang kedua dari puasa, la'allakum tashkurun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa liman ahsana ilaina ya rabbal alamin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la 'ayban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa la kafiya ridha wa la nafiya salat illa qadaita wa satarta bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala Muhammadin wal